Kisah kehidupan dari Gala, putra dari almarhum Bibi Andriansyah dan almarhumah Vanessa Angel, tentu saja banyak menuai simpati banyak pihak. Karena ketika umur balita, Gala sudah harus menjadi seorang anak yatim piatu. Dan demi kejelasan status hukum dari Gala, orang tua Vanessa Angel pun mendaftarkan permohonan hak asuh Gala ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan demi masa depan dari Gala di kemudian hari agar memiliki status hukum yang jelas setelah kedua orang tua Gala telah meninggal dunia. Iya, itu kan memang sudah Om Deddy bicarakan ya sama Pak Faisal pada saat itu. Jadi kita ingin mengasuh bersama, tapi ternyata memang ini harus ada ketetapan hukumnya untuk Gala ini. Jadi hak perwalian anak itu memang harus ditetapkan oleh pengadilan. Jadi ternyata Pak Faisal sudah mengajukan itu ke Pengadilan Jakarta Barat. Karena domisilinya kan berbeda. Kalau Pak Faisal kan domisilinya di Jakarta Barat, ya saya di Jakarta Pusat. Jadi memang kami sama-sama mengajukan perwalian untuk anak sesuai domisili. Apa-apa, saya Deddy nggak merasa ini sesuatu yang aneh, tapi memang harus seperti itu. Harus seperti itu aja, harus ada penetapan yang jelas bagi Gala. Hak asuhnya itu ke siapa? Apakah nanti ke keluarga Bibi atau ke pihak keluarga Vanessa yang diwakili oleh saya sebagai orang tua dari Vanessa. Seperti kan saya dibilang, saya baik-baik aja sama keluarga Bibi ya. Benar kata Puput ya. Jadi kita untuk mengesahkan aja. Jadi untuk penetapannya aja supaya ada keadilan di sini. Gitu. Jadi ada keadilan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, seperti itu aja. Tapi untuk hubungan kami baik-baik saja sama keluarga Bibi. Diskusi sih ada, ya diskusi sebelumnya ada dengan keluarga Bibi. Tapi kan memang yang namanya keluarga dari saya, keluarga pihak Vanessa juga ingin merawat Gala, dari keluarga Bibi juga ingin merawat Gala. Nah, supaya tidak terjadi sesuatu perebutan Gala, ya biarkan nanti pengadilan yang akan menentukan Gala diasuh oleh siapa. Nanti misalnya Gala itu pengadilan menetapkan Gala diasuh oleh keluarga Bibi, itu saya tidak bisa menengok atau merawat, tidak gitu. Ini hanya penetapannya saja seperti itu. Jadi sudah ada pembicaraan sih sebelumnya gitu. Tapi pembicaraan itu kan bukan sebelumnya tidak dibarengi dengan artinya tidak dibarengi dengan hukum ya. Artinya saya kan buta nih dengan hukum. Makanya saya juga sama Bang Milano ini saya konsultasi supaya tidak terjadi salah keputusan, supaya nanti endingnya sih tidak ada yang dirugikan. Ya, endingnya saya sebagai pihak Vanessa tidak dirugikan dan pihak Bibi juga tidak dirugikan. Jadi saya tadi banyak bertanya kepada Bang Milano dan ada keluarga juga di sini dari Profesor Bambang. Di saat waktu yang bersamaan, ayahanda dari Bibi Andriansyah pun juga turut mendaftarkan permohonan hak asuh Gala ke Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 15 November 2021 yang lalu. Menurut ayahanda Bibi Andriansyah, pengajuan permohonan hak asuh Gala oleh dirinya ke Pengadilan Agama Jakarta Barat sudah dikonsolidasikan ke pihak orang tua dari Vanessa Angel. Baik bagi orang tua Vanessa maupun orang tua dari Bibi Andriansyah, siapapun yang mendapatkan hak asuh Gala oleh putusan pengadilan tidak menjadi masalah, karena hal ini dilakukan sepenuhnya untuk kebaikan masa depan dari Gala. Saya hari Senin hari Senin kalau nggak salah. Kan perwalian itu karena saya udah sepakat waktu awal-awal sepakat sama Pak Dodi. Ini kita mengurus surat, umpamanya surat asuransi lah. Itu kan harus ada surat perwaliannya. Jadi pihak asuransi minta surat perwalian. Contoh ya, ada urusan lah minta surat perwalian. Jadi saya tanya sama Pak Dodi, kita ngurus surat perwalian. Pak Dodi sesuai nggak pihak keluarga? Oke, tidak ada masalah, sepakat. Makanya salah satu cara mendapatkan surat perwalian itu kan harus ke pengadilan. Makanya saya lapor ke pengadilan, saya minta surat perwalian. Itu aja. Itu saya ya bersama Pak Dodi mengajukan perwalian
untuk saya dengan Pak Dodi ke sana ke pengadilan. Bareng dengan Pak Dodi mengajukan perwalian agar surat perwalian itu keluar dan diwalikan oleh saya. Itu persetujuan sampai saat sekarang ya, tapi ya tak tahu untuk selanjutnya saya nggak paham. Saya baru tahu dalam kondisi anak seperti sekarang itu memang jelas dulu surat perwaliannya. Kalau tidak jelas surat perwaliannya, apapun sepertinya nggak bisa diurus. Karena siapa yang berhak atas anak ini sekarang? Artinya berhak bukan bisa mengambil suatu keputusan, bisa mengambil suatu kebijakan. Ya kalau tidak ada halangan, tidak ada dalam merintang, kalau sesuai dengan kesepakatan pertama, memang begitu. Ya tidak ada masalah. Artinya siap jadi wali ya? Ya mau tak mau, siap tidak siap, saya harus siap. Dan saya memang harus siap. Kenapa? Karena anak saya hilang. Anak saya laki-laki hilang, dan kebetulan dia meninggalkan anak satu orang laki-laki yang masih balita. Ya saya akan urus, saya akan besarkan. Bagaimanapun juga akan saya besarkan seperti papanya, dan mudah-mudahan dia lebih dari papanya, hebatnya gitu menurut saya. Ya saya udah musyawarah sebelum saya ajukan, saya musyawarah. Sebenarnya nggak perlu segera, cuma karena suratnya penting. Kita akan mendidik anak ini berdua, artinya kita akan sharing, akan bertukar pikiran bagaimana caranya. Tidak ada persoalan dalam hal itu. Hanya saja setiap saya mau mengurus sesuatu, contoh ya surat asuransi itulah, ya kan, walaupun nilainya tidak seberapa. Itulah surat perwalian. Kalau nggak ada surat perwalian, ya siapa yang mau menerima? Kemana mau dikirim duit ini? Kan begitu. Pentinggala. Saya di sini hanya buat pentinggala. Iya, memang dia itu akan merangkap seluruhnya katanya. Dia begitu dari pengadilan. Jadi secara otomatis memang begitu. Semuanya kan di atas nama Gala kan. Apa ya, kalau memang begitu aturan main, ya kita ikut aturan main. Ini anak cucu kan perlu biaya. Itu mau tidak mau. Biaya membesarkan anak, saya 4 anak saya, itu tidak tanggung-tanggung. Kalau tidak percaya boleh dicoba. Sekarang boleh saya buka asuransi itu, asuransi yang mana saya nggak ngerti itu. Cuma satu asuransi pendidikan, cuma satu lagi asuransi 20 juta. Itu menerimanya setelah umurnya 18 tahun. Jadi asuransinya ada satu lagi asuransi itu berapa ya? Tapi saya belum bisa memastikan ya asuransi. Tidak ada yang seharusnya kan kalau memang asuransi itu kan sudah ini aja lagi suratnya Pak cair kan begitu, nggak ada. Sekitar tanggal 15 hari Senin berarti, yaitu orang tuanya dari suaminya tuh ya Pak Haji Faisal udah daftar. Mungkin bisa dijelaskan Pak Sulaiman isi permohonannya itu apa? Ya permohonannya itu mengajukan perwalian anak mereka. Atas nama siapa Pak? Atas nama Haji Faisal. Hanya dari orang tuanya Bibi ataukah? Orang tua diri, orang tua Bibi. Oke. Mengajukan bahwa anak dari almarhum atau almarhumah ingin diasuh oleh keluarga Bibi. Ingin diasuh oleh keluarga Bibi. Bukan permohonan, belum ada bukti. Nanti mungkin dalam persidangan berikutnya atau dalam pembuktian nanti apakah yang mereka ajukan apa saja, mungkin diantaranya penduduk, akte kelahiran, atau surat nikah. Ahli waris, ya dia juga termasuk mendaftarkan untuk permohonan penetapan ahli waris. Jadi hari Senin itu mendaftar 2 perkara. Satu perkara ada permohonan perwalian anak, satu perkara lagi permohonan penetapan ahli waris dari Bibi. Nomor 183. Ya, secara hukum anak di bawah umur kalau mereka masih hidup harus ke ibunya. Secara hukum, tapi mereka dua-duanya nanti mungkin di pengadilan akan dibuktikan siapa yang berhak untuk menjadi hak asuh kepada anak tersebut, karena mungkin kedua-duanya juga pasti ingin. Nanti ya mungkin pengadilan inginnya mereka secara musyawarah, mungkin apakah bisa diusawarahkan, karena itu cucu-cucu mereka, cucu dari orang tuanya Vanessa, cucu dari orang tuanya Bibi kan itu. Kejadian yang sangat tidak disangka-sangka oleh ayahanda dari Bibi Andriansyah yang mana harus menerima takdir sang anak dan mantu kini telah pergi untuk selamanya. Tentu saja masih menyisakan duka cita yang mendalam.
Rasa kehilangan mendalam atas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah kini masih sangat dirasakan oleh para anggota keluarga yang ditinggalkan oleh keduanya. Masih teringat sosok sang anak tercinta, Haji Faisal, selaku ayah dari Bibi Andriansyah, tak kuasa menahan air matanya saat mengenang sosok sang anak pertama yang sangat peduli dengan kedua orang tuanya. Ya bagaimana tidak? Anak yang tempat saya, tempat yang mengadu, dialah yang selalu peduli. Saya memang kurang sehat saya, Mbak. Di antaranya saya sakit emah. Anak inilah yang selalu pergi kemana dia ketemu obat, dia beliin obat, umpamanya obat ramuan, obat alami, dia bawa. Papa, ini makan deh, Pak. Ini minum deh, Pak. Ini nggak di rumah, Mama ke Bali. Dia nelfon, gimana Pak? Sehat, Pak? Sehat? Saya bilang sehat. Oh, udah makan? Udah, Tapi dia sangat, ya itulah kepeduliannya. Dia selalu peduli. Dimanapun dia selalu WA. Kata-kata yang tidak panjang. Pak, udah makan? Selalu gitu. Itu tidak pernah panjang-panjang lebar. Hanya mengingatkan makan ya? Iya, udah makan Pak. Jangan pusing-pusing Pak. Dia selalu itu aja. Sangat rindu saya. Dia pendek. Dia cuma Pak, itu aja. Kalau saya mau beri masukan, dia selalu jawab, siap komandan. Gitu aja dia. Saya WA, ini jangan digini-gini ya. Ya, siap komandan. Dia itu aja. Apa aja, tolong adik kamu begini-gini, siap komandan. Dia nggak pernah bantah. Siap komandan. Tolong arahkan adik kamu begini-gini, siap komandan. WA banyak, siap komandan aja banyak tuh. Dia selalu begitu ngomong sama saya. Tapi dia sangat, ya itulah kepeduliannya. Dia selalu peduli. Dimanapun dia selalu WA. Kata-kata yang tidak panjang. Pak, udah makan? Selalu gitu. Itu tidak pernah panjang-panjang lebar. Hanya mengingatkan makan ya? Iya, udah makan Pak. Jangan pusing-pusing Pak. Dia selalu itu aja. Rindu Om ketika chat itu? Sangat rindu. Chat itu datang gitu. Masih menunggu chat itu kadang? Sangat. Dia pendek. Dia cuma Pak, itu aja. Pa. Kalau saya mau beri masukan, dia selalu jawab, siap komandan. Gitu aja dia. Saya WA, ini jangan digini-gini ya. Ya, siap komandan. Dia itu aja. Apa aja, tolong adik kamu begini-gini, siap komandan. Dia nggak pernah bantah. Siap komandan. Tolong arahkan adik kamu begini-gini, siap komandan. WA banyak, siap komandan aja banyak tuh. Dia selalu begitu ngomong sama saya. Kalau lihat chatannya Om? Nggak saya lihat sih. Cuman bagi saya kan sangat berkesan banget itu. Dia ngomongnya kayak gitu. Apa aja saya, adiknya ada yang sesuatu yang saya kurang itu, umpamanya kuliahnya, kayaknya adik kamu kuliahnya begini, tolong bilang ini, siap komandan. Itu aja. Kami dalam sehari paling tidaknya nangis kayak 3 kali 4 kali istri saya nangis. Saya karena saya kuatkannya, ya kadang jatuh ke dalam ya air mata saya ya memang tidak bisa nahan juga saya. Kasihan segalanya sekarang udah manggil oma opa. Udah manggil papanya, mamanya. Karena ada foto ada papa, mama, dicium. Gimana perasaan kita? Saya juga bingung bagaimana cara menerangkannya kepada dia. Mungkin nanti diterangkan kapan. Masa dari sekarang hilang mamanya sama papanya, mungkin diterangkan 4 tahun atau 5 tahun lagi. Baru dia ngerti. Bingung kan? Bingung saya.